Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelekatan antar anak orang tua atau pengasuh dan anak itu sangat begitu penting dan berpengaruh, dan bagaimana sih dampaknya di kemudian hari bagi anak tersebut? Pernah nggak sih teman-teman melihat orang lain melakukan, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua masih melakukan hal-hal berikut ini, seperti meninggalkan anak tanpa pamit karena takut anak nangis juga gitu. Kayak sebentar, mama mau ke belakang sebentar, nanti mama balik lagi, tapi sebenarnya ninggalin anak tersebut gitu. Atau sebentar ya, mama mau pergi, tapi kenyataannya lama gitu. Dan ketika sudah kembali itu tidak meminta maaf kepada anak karena sudah meninggalkannya tanpa pamit. Hal-hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk perilaku yang bisa memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak. Kenapa? Karena ini merupakan awal dari pengasuh menciptakan hubungan yang tidak baik kepada anak tersebut. Nah, di dalam psikologi itu kita kenal dengan attachment. Jadi attachment ini merupakan suatu hubungan emosional, ya. Jadi ikatan emosional yang begitu kuat gitu ya, antar dua orang saja. Bisa ibu ke anak atau ayah ke anak, nenek ke anak, pengasuh ke anak, babysitter gitu ya. Tidak masalah siapapun orangnya, yang penting bagaimana hubungan antar dua orang tersebut yang sangat nyaman, ya, itu sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan anak tersebut di kemudian hari. Seorang ahli psikologi yang bernama Freud gitu, mengatakan bahwa salah satu cara yang bisa orang tua lakukan untuk membangun relasi emosional yang baik dengan memberikan kepuasan secara oral. Makanya di usia bayi, anak relatif lebih dekat dengan ibu karena anak mendapatkan kepuasan oral melalui air susu ibu. Kemudian ada seorang ahli yang bernama Erikson. Erikson ini merupakan seorang ahli yang sangat populer dengan teori psikososialnya. Jadi di tahun awal kehidupan anak ada sebuah krisis, ya. Krisis yang disebut dengan kepercayaan versus ketidakpercayaan. Ketika pengasuh mampu memberikan kenyamanan fisik dan perawatan yang baik, hal-hal ini bisa membentuk kepercayaan anak. Awalnya kepada pengasuh itu sendiri. Ketika udah selesai nih hubungan dengan pengasuh, bayi merasa terus dirawat, terus diperhatikan, maka jalinan antar pengasuh ini ternyata menentukan bagaimana kepercayaan bayi ini ketika dia berada di usia yang lebih dewasa. Kalau menemukan ada orang yang susah banget percaya dengan orang lain, kita bisa menganalisis bagaimana sih hubungan emosional mereka terdahulu ketika mereka masih bayi dengan pengasuhnya. Nah, menurut Bowlby ini adalah seorang ahli yang mempopulerkan teori attachment. Pengasuh itu menjalin kelekatan secara naluriah, dan bagaimana responsivitas dari pengasuh itu sangat menentukan kelekatan. Nah, contoh kayak anak menangis, caregiver segera memeluk, pokoknya responsif gitu loh. Saat butuh, pengasuhnya langsung ada. Kemudian ketika anak mengalami kesulitan, caregiver membantu menemukan solusi. Jadi cepat tanggap gitu ya. Reaksi emosi negatif ibu, ya, seperti anak melakukan sebuah kesalahan, ibu merespon dengan negatif, memarah, memukul, kemudian melakukan kekerasan secara verbal gitu ya. Itu ternyata bisa meningkatkan kelekatan tidak aman, resiko kelekatan tidak aman pada bayi. Jadi ada banyak jenis attachment, nanti kita akan bahas. Jadi ketika respon negatif dari seorang ibu itu salah satu pemicu bagaimana hubungan antar pengasuh dan anak ini meningkatkan risiko kelekatan tidak aman. Ini ada sebuah eksperimen namanya Stillfast Experiment, di mana reaksi emosional si ibu gitu ya. Awalnya dia sangat responsif, merespon segala kebutuhan bayinya terlihat sangat senang, terus bermain, dan mereka terlihat sangat bahagia pada saat itu. Namun di kondisi yang kedua, ibu ini memang dibuat sebuah kondisi di mana dia menunjukkan bentuk muka yang reaksi emosi yang datar gitu dan tidak responsif terhadap kebutuhan bayi. Dan bayi itu akan terlihat kayak pertama dia akan mencoba untuk engage dengan ibu itu, namun pada akhirnya dia akan akan stres sendiri gitu.
Pembentukan kelekatan itu sebenarnya ada tahapannya ya. Secara naluriah sebenarnya semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk, oh ini nih pemain utamanya dalam attachmentku, gitu, dalam attachment anak tersebut di tahap ke-1 ya, usia lahir sampai dengan 2 tahun. Namun di tahap kedua, terutama di usia 2 sampai dengan 7 bulan gitu ya, kelekatan itu sudah mulai berfokus nih pada satu orang yang menjadi pengasuh utama. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang pertama respons terhadap kebutuhan bayi, yang sering ketemu dengan bayi, itulah calon pengasuh utama dari um, figur attachment bayi tersebut. Nah, di tahap ketiga, di bulan 7 sampai dengan 24 bulan, itu bayi sudah mulai berusaha secara aktif menjalin kontak yang secara teratur kepada pengasuhnya gitu ya. Seketika tidak terlihat, bayi mencari gitu. Dan ketika datang pengasuhnya, bayi tersenyum. Jadi udah ada mulai hubungan yang terbentuk di usia bayi 7 sampai dengan 24 bulan. Kemudian di 24 bulan dan seterusnya, sebagai bentuk dari bahwa attachment yang diciptakan oleh pengasuh itu secure gitu ya. Anak itu lebih bisa menyadari perasaannya, kemudian juga lebih bisa memahami tujuan dan rencana orang lain, serta mulai mempertimbangkan dalam menentukan tindakannya sendiri. Sehingga sebenarnya di usia ini kita bisa melihat anak tuh sudah bisa ditinggal pada beberapa waktu dengan kesepakatan tertentu. Berikut ini adalah jenis-jenis attachment dari Mary Ainsworth. Silakan Bapak Ibu membaca dengan lebih detail dan direfleksi kira-kira kita masuk ke kategori tipe attachment yang mana. Tipe yang terbaik adalah dengan secure attachment. Nah, ini adalah beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bagaimana tipe-tipe kelekatan itu bisa berdampak bagi perkembangan anak-anak di tahun-tahun berikutnya. Nah, yang pertama, anak dengan kelekatan yang secure di masa awal kehidupannya itu berkaitan dengan kecerdasan emosionalnya. Kecerdasan emosional itu seperti anak itu mampu memahami emosinya sendiri, mampu memahami emosi orang lain, mempunyai emosional coping yang baik, dan mempunyai hubungan emosional yang baik juga terhadap orang lain, gitu. Harga dirinya juga lebih tinggi. Jadi ketika dia dijatuhkan oleh orang lain, dia mampu membuat dirinya untuk merasa tidak tidak apa ya, tidak terpengaruh dengan hal tersebut gitu. Karena sebenarnya dia juga memiliki konsep diri yang baik gitu ya, keyakinan diri yang baik, serta kompetensi sosial dengan teman-temannya, dengan guru, dengan konselor kampus, atau dengan ya apa ya, kayak psikolognya gitu ya, psikolog di kampus, atau guru bimbingan sekolah di sekolah gitu ya. Kemudian kepada kekasihnya pada masa remaja. Kemudian juga bisa apa ya, hubungan keterampilan menyelesaikan masalah di usia dewasanya juga bagus gitu. Jadi sebegitu bermanfaatnya secure attachment itu bagi perkembangan kepribadian anak di kemudian hari. Kemudian kelekatan tidak aman dan menolak membuat anak mengalami masalah perkembangan kognitif pada usia sekolah dasar, seperti masalah belajar, disleksia, disgrafia, speech delay, kemudian eh, kemampuan untuk mengingat. Itu adalah salah satu bentuk apa ya? Salah satu memang secara intelektualitas mungkin memang ada disfungsinya. Kalau kita lihat dari perkembangan otak, namun secara emosional juga bisa kita kaji penyebabnya dari bagaimana hubungan antar anak dengan orang tua, gitu ya, di masa-masa awal kehidupan. Kita sebut dengan attachment ini. Kemudian kelekatan yang tidak teratur dan tidak teratur itu menyebabkan anak mengalami masalah eksternalisasi, ya, masalah seperti agresi, kekerasan, seperti kayak dia mencari sesuatu di luar di luar dari lingkungan keluarga. Sebenarnya itu sebagai bentuk dia coping strategi. Namun karena coping strateginya nggak bagus gitu ya, jadi perilaku yang dihasilkan adalah perilaku yang nggak bagus juga, kayak kekerasan, narkoba, kelitih ya kalau kita lihat di fenomena sekarang. Itu salah satunya ya hubungan yang nggak secure antar bayi dengan pengasuhnya.
Secara brain juga, ketika attachment secure, itu bisa mengaktifkan bagian otak prefrontal cortex yang berfungsi untuk memecahkan masalah dan mengontrol diri. Jadi kalau kita kaitkan lagi secara kajian perilaku, anak yang secure attachment itu lebih mampu menyelesaikan masalah ya. Ya karena secara brain juga itu bisa mengaktifkan fungsi-fungsi bagian otak prefrontal. Jadi otak depannya itu lebih sehat gitu. Neuron-neuronnya nggak rusak lah gitu. Sehingga dia bisa berfungsi secara optimal. Kemudian saat menyusui ya, selain mempererat hubungan kelekatan, itu juga bermanfaat melepaskan hormon oksitosin, hormon cinta. Dan itu sangat bermanfaat untuk perasaan bahagia ibu, bisa mengurangi rasa takut dan cemas, serta neurotransmitter dopamin yang bermanfaat untuk melepaskan emosi negatif. Jadi selain untuk apa ya, untuk membentuk jalinan yang aman, juga bermanfaat bagi ibu itu sendiri. Jika selama ini belum membangun attachment yang secure terhadap anak, nah mari kita semua ya, terutama ini pengingat bagi diri saya sendiri untuk terus memperbaiki diri dan terus belajar selama waktu masih ada. Ingatlah kembali bahwa anak tidak minta dilahirkan, ketika Allah menitipkan ia di rahim kita, itu berarti Allah percaya bahwa kita bisa merawatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah hasanah ilmu bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.